Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar hari ini yaitu Ismubah, Al-Islam, Kemuhammadiyaan, dan bahasa Arab. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar Al-Islam terlebih dahulu. Kalian buka bukunya. Hari ini kita akan belajar surat An-Nas. Nah, sebelumnya kita membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Jadi surat An-Nas itu artinya manusia. Nah, ada pesan pada surat ini yaitu agar manusia itu melakukan permohonan dan perlindungan hanya kepada Allah. Nah, supaya dijauhkan dari bisik-bisikan setan. Nah, karena setan itu kan selalu menggoda manusia. Maka dari itu kita harus memohon dan meminta perlindungan hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita dengan membaca surat An-Nas ini. Nah, kita memohon kepada Allah. Karena Allah itu pencipta, pengatur, dan pemberi rezeki. Nah, maka dari itu kita diperintahkan untuk memohon perlindungan. Karena syaitan itu selalu merayu kita, menyesatkan kita sebagai manusia. Maka dari itu, dengan kita memohon perlindungan kepada Allah, supaya kita itu dijauhkan dari sifat atau sikap lalai, supaya kita terus mengingat Allah, ya. Jadi pesan pada surat ini, kita harus memohon dan meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari setan yang terkutuk, ya. Jadi ini ada terjemahannya di situ di halaman 12 itu, kalian buka bukunya, itu ada terjemahannya juga. Jadi yang pertama itu, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ya, maksudnya Allah itu tadi kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Nah, terus yang kedua itu malikin nas, raja manusia. Yang ketiga ilahin nas, sembahan manusia. Yang keempat min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi kalau kita ada sikap malas atau lalai, itu berarti kita dibisikkan oleh setan tadi. Makanya kita harus membaca surat An-Nas ini. Dan yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi tahu ya, surat An-Nas ini kita memohon perlindungan hanya kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya.
Nah, untuk tugasnya kalian buka bukunya halaman 14. Nah, itu ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di situ itu tentang surat An-Nas. Ya, itu kalian kerjakan langsung pada buku Al-Islamnya. Ya. Selanjutnya kalian buka bukunya KMD atau Kemuhammadiaan halaman 10. Identitas pelajar Muhammadiyah. Nah, boleh diceritakan ya. Zahra, murid kelas 1 sekolah dasar Muhammadiyah. Zahra selalu datang ke sekolah tepat waktu, tidak pernah terlambat masuk sekolah. Seragam sekolahnya selalu bersih dan rapi. Zahra, murid yang selalu memperhatikan dan mendengarkan dengan baik guru mengajar di kelas. Tidak pernah ramai saat pelajaran. Zahra disayangi oleh guru dan teman-temannya. Zahra anak yang pandai dan baik hati, suka membantu temannya. Zahra anak yang patuh perintah orang tua dan guru. Sekarang kalian buka bukunya halaman 11. Sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah. Yang pertama itu disiplin waktu. Jadi maksudnya kalian tuh datangnya tepat waktu, tidak boleh datang terlambat. Terus selalu rajin masuk sekolah. Terus kalau sakit atau ada keperluan, kalian bisa memberikan kabar atau minta izin kepada guru. Nah, itu maksudnya itu disiplin waktu. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, jadi kalian itu kayak waktu di kelas itu nggak boleh rame, duduknya dengan tenang, nggak boleh jalan-jalan. Nah, terus waktu bu guru menjelaskan, nah itu didengarkan juga. Nah, kalau ada yang tidak bisa bertanya. Nah, itu namanya mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, menghormati guru. Jadi kayak mengucapkan salam atau bersalaman ketika ketemu guru. Nah, itu juga cara menghormati guru. Terus kalau berkata dengan sopan, jadi kalau ngomong sama gurunya juga harus sopan. Terus mendengarkan nasihat gurunya dengan baik. Nah, terus kalau bertegur sapa atau bertemu gitu dengan bahasa yang baik. Nah, itu juga cara menghormati guru. Yang keempat, menyayangi teman. Nah, kayak menyayangi teman ya saling tolong menolong kalau ada temannya yang kesusahan. Terus tidak mengejek atau mengolok-olok temannya. Nah, itu caranya menyayangi teman. Yang kelima, menjaga kebersihan. Nah, jadi kayak membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau ada aturan piket kelas ya dijalankan dengan baik. Terus tidak mengotori kelas. Nah, itu juga termasuk menjaga kebersihan. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah harus menerapkan itu kalau di sekolah. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menyayangi teman. Dan yang kelima, menjaga kebersihan. Nah, sekarang sebagai siswa atau pelajar Muhammadiyah yang baik, nah caranya gimana kalau kita menerapkannya di rumah? Jadi yang pertama, rajin belajar. Jadi kayak sebelum misal besok sekolah, jadi disiapkan dulu pelajaran sekolahnya itu disiapkan. Terus kalau ada tugas ya dikerjakan. Kalau ada PR itu juga dikerjakan. Kalau nggak bisa ya tanya kepada orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rajin beribadah. Nah, kayak sholatnya 5 waktu. Nah, terus setelah sholat itu juga harus berdoa. Setelah itu nanti juga mengaji setiap hari. Nah, itu caranya rajin, yang rajin beribadah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kayak berkata dengan suara yang lemah lembut dan sopan. Kalau sama orang tua itu ya nggak boleh membentak. Terus melaksanakan perintah orang tua. Nah, nggak boleh membantah. Nah, itu juga berbakti pada orang tua.
Terus kalau ada yang misal orang tua butuh bantuan, ya segera membantu. Terus juga mendoakan orang tua. Nah, itu juga cara berbakti kepada orang tua. Selanjutnya yang keempat, menghormati tetangga. Gimana caranya? Ya kita harus bertegur sapa dengan baik, membantu. Terus apabila ada tetangganya yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu. Terus ada misal ada tetangganya yang sakit, ya kita harus menjenguknya. Nah, itu juga menghormati tetangga. Jadi kita bisa menerapkan perilaku pelajar Muhammadiyah yang baik. Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, menghormati tetangga. Nah, tugas KMD hari ini ada pada halaman 13. Nah, itu contoh sikap pelajar Muhammadiyah. Nah, kalian bisa melihatnya pada halaman 11 dan 12. Nanti kalian kerjakan cukup 2 contoh saja. Nah, setelah itu kalian buka bukunya halaman 14. Nah, itu kan ada nomor 3, 4, 5. Itu juga sama. Kalian sebutkan 2 contoh. Kalian bisa melihatnya pada halaman 11 dan 12. Jika nanti ada yang tidak bisa tanya ke Bu Febri. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Arab. Apa kalian masih ingat tentang selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam? Apa kalian masih ingat? Selamat pagi, sobahal khair. Nanti jawabnya sobahan nur. Terus selamat siang, naharun sa'idun. Jawabnya sa'idun mubarakun. Terus selamat malam, lailatun sa'idatun. Jawabannya sa'idatun mubarakatun. Jika kalian masih ingat, sekarang kalian buka bukunya halaman 11. Jadi itu tugas kalian. Yang pertama, dengarkan gurumu dan berilah tanda checklist pada gambar yang sesuai. Jadi caranya gini ya, Bu Febri ngomong, nanti kalian sesuaikan dengan memberi checklist. Untuk soal yang pertama, naharun sa'idun. Nah, berarti pada gambar itu mana yang termasuk naharun sa'idun. Nah, langsung kalian checklist mana yang termasuk naharun sa'idun. Selanjutnya soal yang kedua. Dengarkan Bu Febri ya. Lailatun sa'idatun. Langsung kalian checklist gambar yang termasuk lailatun sa'idatun. Selanjutnya soal yang ketiga. Kalian dengarkan Bu Febri ya. Sobahal khair. Sobahal khair. Langsung kalian checklist mana yang termasuk sobahal khair. Selanjutnya soal nomor 4. Naharun sa'idun. Naharun sa'idun. Langsung kalian checklist dari gambar itu mana yang termasuk naharun sa'idun. Selanjutnya nomor 5. Sobahal khair. Sobahal khair. Langsung kalian checklist mana pada gambar yang nomor 5 itu yang termasuk sobahal khair. Sobahal khair. Sudah? Jika sudah, nanti kalian kumpulkan ke Bu Febri. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Bu Febri mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung WA ke Bu Febri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semangat terus.